Kami ada 6 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya ada mengalami penyakit tumor dan stadium 4 pada tanggal 15/12. Saya merasa tidak kuat itu melihat betul saya. Membuka pintu di situ pada tanggal 25 November pas hari guru, saya tidak bisa mengikutinya karena kan ayah saya berpesan, nak datang aja dulu deh ayah, bapak lagi nih, saya gak boleh lagi pergi. Suami saya Etnol Mahir, Komisi Bogor. Beliau ini sudah almarhum 1 tahun yang lalu. Ya, kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama Andi Putra, saat ini lagi skripsi di Universitas Sriwijaya, Fakultas Kelautan. Yang kedua Pesa, saat ini studi di Universitas Diponegoro, Hubungan Internasional. Yang ketiga anak saya paling kecil, kelas 1 SMP di Budi Murni Medan. Jadi 1 perempuan 2 laki-laki, yang paling kecil laki-laki. Saat ini kami tinggal di Medan, di Tanjung Mulia, di rumah dinas TNI Angkatan Laut. Saya single parents, ya, dengan anak kuliah 2. Mungkin dengan gaji pensiun berapa sih? Janda begini, dari 2 juta sekian, ya Pak. Kalau masih hidup agak gede. Kalau kita sendiri pakai 2-3 juta. Cukup nggak ya kira-kira? Kalau menurut secara pribadi ya nggak cukup. 1 anak aja kurang cukup. Tapi saya tidak pernah khawatir akan hal tersebut. Karena aku percaya apa yang aku taburi pasti akan tuai. Jadi kalau kita memberi bukan mengharap dari kau saya minta, enggak, justru dari orang yang tidak kita kenal. Makanya saya bilang belajarlah untuk memberi. Sakit loh kalau tangan di bawah terus. Sakit enggak kalau minta terus? Sakit enggak? Nah, makanya saya bilang belajar untuk memberi. Bukan berarti kau sok-sokan kau berikan biar bilang orang baik, bukan. Bukan, ada time, ada waktunya, ada masanya kita memberi itu. Dalam arti pada saat kita berduka, misalkan orang tua meninggal, teman kita sakit, itu yang perlu. Kalau ulang tahun, maaf ya, nggak perlu itu. Setiap tahunnya ulang tahun, nggak terlalu terpaksa gitulah. Tapi kalau teman kita sakit, jatuh, kecelakaan, itu wajib. Itulah nazarmu. 100 rupiah, 50 perak, nggak masalah. Tapi itulah bukti kasih sayangmu. Kalau misalkan adik-adik begini, ulang tahun langsung mikir, apalah kado yang kuberikan ya dulu, dari mana berusaha. Tetapi giliran teman-teman kita sakit, ada enggak yang langsung tergerak hatinya? Ayo, ada enggak seperti itu? Ada enggak? Pasti lebih banyak untuk ulang tahun, jujur, ya kan? Jawab dulu, benar enggak? Nah, itu dia, justru itu yang salah. Bukan saya katakan bahwa memberikan kado untuk teman itu enggak baik, sangat baik. Tapi pikirkanlah prioritas, apa yang kira-kira prioritas di hatimu. Teman saya jatuh, itu yang perlu. Ayo teman-teman kita yuk, 100 dolar. Percaya, nanti jajanmu jadi, kau kasih 1.000, jajanmu jadi ada yang 5.000. Yakin, karena kakak sudah rasakan. Saya sudah mengalami dari hal yang, jangan dikira loh saya seorang istri perwira itu sudah langsung wow, enggak. Saya mengalaminya jatuh benar-benar. Mungkin kalau saya ceritakan pengalaman saya seorang istri perwira bukan langsung saya langsung wah ini ada ininya, enggak. Saya pernah menjual kue dari pintu ke pintu rumah. Ya? Saya pernah menjual souvenir dari pintu ke pintu. Pada saat itu saya sudah istri perwira. Tapi saya dididik saya untuk kuat, untuk berdiri di kaki saya sendiri dan tidak terlalu mengharapkan, bukan
tidak mengharapkan gaji suami, tidak. Tapi saya ingin berdiri dengan seperti apa sih memang mencari uang itu gampang nggak ya? Ya nggak gampang. Memang harus kita belajar dari bawah itu. Hanya jadi itu pemicu untuk kita. Dalam arti saya tidak akan mau kembali ke titik nol. Jadi kalau ibu bilang, Bu, saya tidak akan mau jatuh, saya tidak akan mau lagi kembali. Saya harus bangkit dan saya harus berhasil. Nah, itu impian saya, itu cita-cita saya, dan itu saya harapkan buat anak-anak saya. Dan begitu anak-anak saya mendengarkan hal tersebut. Siapa kakak-kakaknya masih dalam kuliah? Ya? Semenjak kakak-kakak kuliah, ada nggak hambatan dan keluhan dari mama dan papa? Aduh, mau lihat. Ini mungkin lebih apa nanti? Papa apa kerjanya? Nah, ini nanti akan ini dua-duanya swasta. Nah, kalau kapan ada satu negeri, satu swasta, kamu lagi naik SMA. Coba. Baik, perkenalkan nama saya Sinis Panang, saya dari kelas 12 MIPA 1. Pengalaman saya tentang orang tua saya, masalah ekonomi keluarga. Pada COVID-19 2 tahun yang lalu, orang tua saya mengeluh karena keuangan. Abang saya diterima di ITERA, jurusan Sains Atmosfer dan Keplanetan. Jadi satu lagi kuliah di Unika bagian pertanian. Jadi seiring dengan waktu orang tua saya sering mengeluh kepada saya bahwa uang mereka tidak ada. Jadi orang tua saya menyuruh saya untuk belajar bertenun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya seperti mengisi pulsa, mengisi bensin, begini seperti itu. Jadi ketika saya tidak punya uang, orang tua saya marah sama saya. Kemana kau bikin uang? Padahal orang tua nggak tahu kebutuhan kita banyak, dan uang jajan sekolah, minyak, uang pulsa. Jadi kadang-kadang kan mikir, masa sih kita harus dipaksa cari uang sendiri untuk keperluan pribadi seperti itu. Jadi saya berusaha untuk bisa belajar lebih baik lagi. Karena keluar kuliah ini aku berhasil, saya yakin. Berarti saya tidak salah pilih Pak tadi. Dinding saya jadinya. Ya. Dan saya ikut nangis. Saya salut dengan satu adalah dia Partono. Itu saya kaget tadi. Entah kenapa lah saya sebut panggil dia. Berarti chemistry kita maksud saya. Kebetulan saya pencinta ulos. Saya sangat mencintai sebuah ulos. Saya kagum dengan adik ini, adik Susia, semoga kau berhasil, Dek. Percaya apa yang kau tabur itu, apa yang kau tabur itu pas kau tuai nantinya dengan kebaikan hatimu, dengan ketulusanmu. Kuliah di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura di Medan dan dengan uang kuliah 5 juta per semester. Jadi orang tua saya harus membayar 10 juta per semester. Namun ibu saya tidak pernah mengeluh soal ekonomi. Apalagi ayah saya sudah sakit, tidak bisa lagi bekerja ke ladang. Saya sebagai anak terakhir dari 10 bersaudara selalu membantu ibu saya ketika pulang sekolah. Saya tidak sempat untuk bermain-main bersama teman saya. Waktu saya hanya untuk membantu orang tua saya, karena hanya dari perkebunanlah orang tua saya membiayai kakak-kakak dan abang saya yang kuliah. Meskipun sudah ada kakak dan abang saya yang sudah bekerja, tetapi ibu saya tidak pernah meminta uang untuk membiayai kakak-kakak saya kuliah. Itulah yang membuat saya sampai sekarang ini kuat, karena ibu saya juga tidak pernah mengeluh soal ekonomi. Kalau masalah uang bisa dicari, yang penting kaya, niat, dan juga rajin. Sekian pengalaman saya, terima kasih. Ini pengalaman yang berbeda. Memang Tuhan itu baik sekali. Satu yang sudah kuat, satu yang masih lemah. Ya, jadi contoh ibu dari Mangyut ini salah satu wanita kuat, hebat dan tangguh. Di tengah suami penopang ekonomi dari keluarga dalam keadaan sakit. Sakit apa Bapak?
sesak napas, asma. Udah berapa umurnya? 65. Beliau masih, berarti mama berapa? 60 masih berkebun, masih bertani ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat orang tua yang saat itu. Syukur saya mulai sakit. Di situ kami ditinggalkan berdua di rumah sama adik saya yang paling kecil. Kami ada 6 bersaudara, saya anak kelima. Orang tua saya ada mengalami penyakit tumor di bagian dalam. Pada bulan 9 awal orang tua saya pergi ke rumah sakit Adam Bayi. Sampai bulan 11 saya harus memberi sama adik saya memberi makan setiap hari sampai bulan 11. Dan pada bulan 12 orang tua saya tumor ganas dan sudah dimaafkan pada tanggal 5 bulan 12. Saya merasa tidak kuat itu melihat ketua saya. Walaupun kami pergi di situ pada tanggal 25 November pas hari guru, saya tidak bisa mengikutinya karena kan ayah saya berpesan, nak datang aja dulu deh ayah, bapak kok lagi nih. Saya gak boleh lagi pergi. Orang tua saya bilang, kalian harus sukses sama saya, harus kuliah. Bapak pasti bangga melihat kalian nanti. Saya bilang, kenapa harus begini sih Pak? Saya mau supaya mulia Bapak hidup. Padahal waktu itu Bapak berperantikan jadi KDS di gereja kami, dan itu genap ke 20 tahun Bapak menjadi pengadilan di gereja kami. Dan saya sangat bangga dan termotivasi untuk menjadi orang yang sangat berperan di gereja kami. Dan itu yang membuat saya menjadi ketua hari ini, saat ini. Dan orang tua saya selalu mengeluh tentang ini, tapi puji Tuhan orang kakak saya yang kuliah di Tangerang mendapatkan beasiswa, dan sampai saat ini dia kuliah sendiri, dan kakak saya yang satu lagi juga sangat kuat. Dia kuliah sendiri walaupun dia kakak saya yang ketiga, anak ketiga itu lebih cepat nanti skripsi daripada kakak saya yang kedua. Dia sangat bersyukur bisa kayak gini, dan harapan saya semoga bapak saya diterima di sisi Tuhan kuasa. Saya tidak bisa melakukan yang terbaik saat ini. Terima kasih buat segala yang sudah diberikan ke saya. Dan itu dari yang tidak bisa saya pikir. Sebelum berkata bahwa saya tidak kuat, saya tidak bisa mengerti. Tapi hati saya terbuka untuk mengatakan itu. Mana tahu teman-teman bisa termotivasi untuk menghargai orang tua itu, karena orang tua sangat berharga buat kita. Walaupun dia sakit, kita harus menganggap dia, walaupun kita merasa tidak dihargai. Itu bukan apa-apa. Maksudnya kita sangat menghargai itu sebenarnya. Mengajak kita untuk lebih dewasa memikirkan kehidupan ini. Jadi signifikan juga untuk Tepuk tangan buat Kampung, luar biasa. Sudah? Perhatikan gak salah lu ibu tadi kan, kupaksa dia kan. Tiga sasaran. Dan yang 3 orang ini akan saya bawa besok bertemu dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu.
Inilah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kebetulan besok Wakil Gubernur Sumatera Utara hadir di Samosir. Entah kenapa lah ini, memang baik kali Tuhan itu ya Pak. Jadi anak yang 3 orang ini Pak, saya diizinkan dulu besok untuk bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Dan ini, berita ini langsung akan saya share ke beliau. Bagaimana semangat dari anak-anak, begitu sayangnya dan hormatnya kepada orang tua, dan bagaimana nantinya dia bisa berhasil dan mengabdikan hatinya untuk kedua orang tuanya. Siapa yang mau seperti itu? Gak ada yang mau mengabdikan hatinya sama orang tua. Tepuk tangan dulu buat orang tua kita semua.